Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Barumut, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan saya, Desi Sukmayanti Harahap. Saya, Tomika Pariani Dongoran. Dan saya, Ali Akbar Hasibuan. Pada kali ini, kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nika. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Oke, jadi ini saya dengar ini Pak Akbar akan melakukan coaching nih bersama Ibu Desi seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Iya, jadi dalam proses coaching nanti sebelum melakukan proses coaching, jadi saya sebagai observernya, jadi saya akan nanti mengamati proses coaching Bapak dengan Ibu Desi seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching tersebut ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Nanti dalam proses coaching tersebut Bapak bisa menerapkan namanya prinsip seorang coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coachingnya gitu ya Pak ya. Kemudian dalam proses tersebut juga Bapak nanti memiliki kompetensi inti seorang coach, yaitu memiliki kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan berbobot dengan dengan teknik rasa seperti itu ya Pak ya. Kemudian dalam proses coaching tersebut juga menggunakan alur Tirta yang dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti itu ya Pak ya. Itulah nanti yang akan saya nilai, rubrik penilaian dari saya ketika Bapak dan Ibu Desi melakukan proses coaching tersebut ya Pak. Nah, jadi sebelumnya saya ingin bertanya nih, boleh ya Pak ya? Iya Bu, silakan Bu. Jadi nanti pas saat melakukan proses coaching ini kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan ini dalam maksudnya dalam hal proses coaching tersebut seperti itu Pak? Oh iya betul Bu. Ya, yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Iya betul sekali Pak. Jadi nanti Bapak akan mendengarkan aktif, kemudian melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa seperti itu ya Pak ya. Dari lebih spesifik nanti yang Bapak kembangkan yang mana nih Pak? Ya, untuk kompetensi yang paling spesifiknya di sini yang saya pilih mendengarkan aktif. Supaya nanti bisa menggali potensi, kemudian nanti si coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan beliau. Seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti Bapak lebih fokus terhadap mendengarkan aktif seperti itu, sehingga dapat menggali ide-ide daripada potensi daripada si coach seperti itu ya Pak ya. Setelah dari spesifik yang ingin Bapak kembangkan, jadi saya ingin bertanya satu lagi nih Pak ya. Boleh kan Pak? Oke. Silakan. Jadi indikator ketercapaian atau tolak ukur nih, sehingga menurut Bapak proses coachingnya itu sudah tercapai seperti apa gitu ya Pak ya? Oh iya Bu. Untuk indikator keberhasilannya di sini yang ingin saya gali nanti menerapkan alur
Tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach-coach, ide-ide dari si coach itu agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu Pak. mungkin, Bu. Oke, jadi nanti indikator yang paling diterapkan dalam proses coaching tersebut itu menggunakan Menerapkan alur tirta. menerapkan alur tirta sehingga memunculkan ide-ide gitu ya Pak ya dalam Iya, Bu. proses menyelesaikan masalah tersebut. Iya, Bu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari saya Pak. Silahkan Bapak bersama Ibu Desi melakukan proses coaching tersebut. Baik, Bu. Terima kasih ya Pak. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali Akbar. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Semangat, Bu ya. Alhamdulillah ya. tetap semangat, Pak. Walaupun ada sedikit masalah sih sebenarnya. Kira-kira, Bu, permasalahan yang ini kita mau diskusikan, Bu. Iya, Pak. Jadi kira-kira permasalahan yang ingin Ibu sampaikan dalam hal apa kira-kira ini, Bu? Oh, ini nih Pak. Jadi saya sebenarnya ada masalah di motivasi dan minat belajar siswa ini, Pak. Jadi kan saya masuk di kelas-kelas yang berbeda gitu, Pak kan. Jadi kalau saya masuk di kelas TKJ, saya amati gitu, Pak, motivasi anak-anaknya itu memang bagus, Pak. Minat belajarnya memang tinggi gitu. Tapi kalau saya masuk di kelas TBSM dan satu lagi ada kelas pemesinan yang saya masuki, memang sama sekali motivasi belajarnya itu jauh berbeda dengan anak TKJ yang saya masuki. Berarti motivasi dalam hal ini kurang bersemangat, Bu ya. Iya, Pak. Jadi motivasi yang Ibu temukan di contohnya baik di TBSM, pemesinan atau jurusan yang lain, motivasi seperti apa yang Ibu temukan? Oh iya Pak, jadi saya melihat itu kalau di jurusan pemesinan sama TBSM itu cuman yang saya masuki TKJ, pemesinan dan TBSM. Jadi kalau di pemesinan sama TBSM ini Pak, saya itu melihatnya anak-anak ini kadang pas saya ngajar ada yang tidur, ada yang suka cerita dengan kawannya, ada yang pura-pura permisi gitu. Jadi saya tuh heran mereka itu sebenarnya ada minat gak sih belajar gitu Pak. Saya melihatnya itu mereka mengilak gitu untuk belajar. Iya, berarti udah sering Ibu lihat, Ibu amati di permasalahan yang motivasi minat belajarnya kurang. Salah satu contohnya tidur di kelas Iya, pada saat pembelajaran, Bu ya. Kemudian menurut Ibu kira-kira kondisi yang ideal yang ingin Ibu terapkan itu seperti apa? Baik Pak, sebenarnya sih saya inginnya mereka itu bisa menyerupai lah, bisa sama dengan kelas yang saya masuki, satu lagi kelas TKJ. Kondisi idealnya ya ketika saya masuk, saya menjelaskan, didengarkan. Ketika saya memberikan tugas, dikerjakan, gitu Pak. Ya, intinya bisa mengikuti pembelajaran Iya. itu dengan kondusif atau maksimal, Bu ya. Iya Pak. Betul, Pak. Ya. Kemudian dalam permasalahan ini, kondisi yang Ibu inginkan ini kalau dibuat rentangnya ini termasuk di skala berapa ini? Kalau dilihat dari minat dan motivasi anak-anak ini sebenarnya masih berada di skala 5 sih Pak. Oh, skala 5, Bu ya. 5 atau 6 gitulah Pak. Paling tinggi 6 gitu Pak. Iya. Berarti masih jauh yang kita inginkan, Bu ya. Iya Pak, masih sangat jauh. Berarti untuk solusi yang sedemikian ini, bagaimana kira-kira solusi untuk permasalahan ini? Iya Pak, saya sebenarnya sudah mencoba mengatasi permasalahan ini ya Pak ya. Jadi saya sudah berusaha membuat perbedaan
cara mengajar saya gitu Pak. Pertama kan dari internal saya juga duluannya ya. Jadi saya mengajar di TKJ itu sebenarnya saya enak aja sih mengajar Pak. Tinggal saya kasih judulnya, judul materinya. Kemudian saya suruh mereka mencari materi sendiri. Kemudian saya menyuruh mereka membentuk kelompok. Jadi mereka membentuk kelompok sendiri, mencari materi sendiri dan mempresentasikannya sendiri. Tetapi kalau di kelas TBSM sama pemesinan ini saya membuat perbedaan gitu Pak. Jadi materinya saya membuatkan sendiri gitu Pak. Sudah saya membuat materi, jadi saya juga yang membagi kelompok mereka ketika mereka harus saya tugaskan untuk berdiskusi. Karena kalau saya menunggu mereka, mereka itu nggak lancar, nggak jalan gitu Pak. Mereka tidak gitu acu tak acu gitu Pak. Jadi dia aja lah gitu kan. Jadi nggak jalan gitu presentasinya gitu Pak. Oh, berarti ini udah saya ambil kesimpulan dari jurusan yang lain. Kalau di jurusan TSM ini dan pemesinan ini tidak bisa untuk belajar mandiri Bu ya. Iya Pak, betul seperti Pak. jurusan TKJ, ini bisa langsung belajar mandirinya lebih efektif ya. Iya, langsung kerja sendiri. Iya. Kemudian dari permasalahan yang tadi Bu, kira-kira teknik yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi permasalahan tadi, bagaimana yang bisa Ibu inginkan? Iya Pak, sebenarnya saya sudah ada rencana ya Pak ya. Sudah ada gambaran bagaimana mengatasi masalah saya ini. Saya itu sudah merencanakan sebenarnya membuat media pembelajaran ataupun bahan ajar interaktif gitu Pak. Jadi nanti materinya akan saya buat semenarik mungkin, tentunya dengan menggunakan alat-alat teknologi supaya mereka tertarik mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Oh, berarti supaya bagaimana mengkondisikan siswa itu tetap belajar menyenangkan Bu ya. Iya Pak, Iya, supaya iya. mereka happy gitu Pak, jadi Iya. tidak ada beban gitu. Iya, bagus Bu, bagus. Kemudian ada enggak kira-kira metode lain untuk mengatasi permasalahan tersebut? Metode lain mungkin ya saya menanyakan apa sih sebenarnya yang mereka inginkan gitu Pak. Bagaimana bentuk pembelajaran yang mereka harapkan gitu Pak. Jadi nanti ketika mereka mengutarakannya, saya akan coba analisis, akan saya coba pilah-pilah kira-kira cocok nggak, relevan nggak untuk dilakukan gitu. Oh, berarti mengondisikan kondisi siswa tersebut juga lah Iya Bu Pak, ya. menyesuaikan dengan minat dan bakat ataupun harapan mereka gitu Pak. Ya Bu. Kemudian Bu, kalau udah metode juga udah Ibu rencanakan, Iya Pak. setelah itu untuk rentang selanjutnya nilai skala yang ingin Ibu harapkan, bagaimana skala yang ingin Ibu harapkan untuk peserta didik yang seperti itu? Iya Pak, sebenarnya setelah saya nanti melakukan rencana-rencana saya ini, saya berharapnya sih Pak, mereka itu bisa naik ke skala 8 atau 9 itu sudah cukup Pak, sudah Iya. alhamdulillah gitu. Oh, berarti harus maksimal lah Bu ya. Iya Pak, tapi kalau bisa memang ke 10 gitu Pak, Iya, mantap, usahanya mantap. gitu. Seterusnya Bu, untuk permasalahan yang tadi, berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan? Secepatnya mungkin Pak, ini saya sudah mulai nih merangkai materi-materi, media-media, kemudian modul atau bahan ajar yang sesuai dengan minat ataupun bakat mereka gitu Pak, ataupun harapan mereka. Saya pertama itu waktu itu sudah memetakan mana-mana yang memang menjadi bakat ataupun minat mereka gitu Pak. Jadi secepatnya saya akan selesaikan dan saya terapkan. Wah, bagus ini Bu, berarti ini langsung segera ini Bu ya. Iya Pak, insya Allah. Ya, mantap Bu. Kemudian setelah melakukan rencana, untuk seterusnya perasaan dalam diskusi ini, bagaimana perasaan yang Ibu alami saat ini? Iya Pak, saya jadi
setelah diskusi dengan Bapak, saya merasa itu beban saya terkurangi gitu Pak. Jadi saya merasa percaya diri untuk melakukan rencana saya ini. Merasa masalah saya sudah teratasi gitu Pak. Iya. Walaupun memang kalau sekarang belum diterapkan, tapi saya jadi pengen cepat-cepat gitu menerapkannya, melaksanakan rencana saya itu gitu Pak. Terima kasih banyak Pak sudah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali Bu. Berarti untuk kegiatan kita hari ini saya lihat sudah selesai Bu, dan mudah-mudahan bisa terterapkan permasalahan yang tadi Bu. Iya, Pak, Jadi amin. itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, masih wabarakatuh. semangat ya Pak ya. Alhamdulillah semangat Ya, Bu. tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Bapak dengan Ibu Desi seperti itu ya Pak ya. Iya, Jadi dari proses coaching tersebut saya sudah membuat catatan-catatan saya mengenai bagaimana proses coaching dari Bapak dan Ibu yang sudah kita sepakati tadi berdasarkan rubrik penilaiannya. Iya. Dari saya seperti itu ya Pak. Ya, betul. Jadi sebelum saya sampaikan catatan-catatan saya ingin bertanya ini sama Pak Akbar, boleh ya Pak ya? Silakan Bu, boleh. Oke. Jadi menurut Bapak setelah melakukan coaching tersebut, apakah sudah sesuai gitu dengan kesepakatan indikator yang tadi kita sepakati sebelum melakukan proses coaching seperti itu Pak? Sudah sesuai apa belum seperti itu? Kalau menurut saya Bu, proses coaching tadi sudah sesuai. Iya. Karena dari Ibu Desi selaku coach tadi, saya selaku coach, permasalahan yang diutarakan dari si coach tadi selaku Ibu Desi ini sudah mengacu pada kompetensi yang ideal. Iya, yang ideal ya Pak ya. Iya. Yang kita sepakati seperti Dan yang itu kita tadi ya Pak sepakati, ya. iya. Jadi menurut Bapak dari proses coaching antara Bapak dan Ibu Desi sudah melakukan indikator sesuai dengan kesepakatan kita sebelum proses coaching seperti itu ya Pak? Iya betul Bu. Iya betul sekali Pak. Jadi menurut saya pun dari kegiatan coaching antara Bapak dengan Ibu Desi, Bapak sudah melakukan namanya prinsip coaching kemitraan. Ada mitra antara Bapak dan Ibu sehingga tidak ada yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah seperti itu. Kemudian di situ juga Bapak sudah kreatif mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu Desi bisa menemukan solusi dari masalahnya seperti itu. Dan Bapak juga sudah memaksimalkan potensi dari Ibu Desi dari potensinya sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Dari proses coaching tersebut juga Bapak sudah hadir penuh dalam proses coaching dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa sehingga dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tumbuh ide-ide yang mengembangkan potensi dari si coaching sehingga masalahnya dapat diselesaikan. Kemudian alur coachingnya sudah juga memenuhi yang namanya alur tirta, itu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab seperti itu. Kalau menurut dari catatan saya seperti itu ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak ada nggak sih yang perlu diperbaiki gitu dari proses coaching tersebut? Iya Bu. Sebetulnya ada Bu yang harus dikembangkan, termasuklah present atau kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi si coach atau si coach merasa ada sedikit unik-unik. Kemudian seharusnya saya menggunakan
salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tentang masalah tersebut. Jadi menurut Bapak tadi mungkin sebelum melakukan proses coaching gitu ya Pak ya, Iya. melakukan dulu teknik stop dulu sehingga iya, rileks supaya gitu rileks ya. ya, Iya, iya. iya betul sekali ya Pak ya, sehingga Bu Desi benar-benar rileks dalam menyampaikan masalahnya seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Jadi menurut Bapak untuk berikutnya gimana cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu Pak? Memperbaiki agar proses coachingnya menjadi lebih baik seperti itu Pak. Kalau menurut saya lebih dimaksimalkan, Bu, karena yang namanya juga belajar, kita sepenuhnya harus tetap memaksimalkan diri kita untuk menggali potensi yang mana yang mau dikembangkan. Itu aja ya Pak ya pertanyaan dari saya dan hasil pengamatan saya mengenai proses coaching antara Bapak dengan Ibu Desi. Jadi menurut saya memang proses coaching yang sudah sangat luar biasa seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan untuk berikutnya ya bisa berdampak yang bagus untuk Bapak dan Ibu ke depannya seperti itu Pak. Nah, itu aja hasil observasi saya hari ini. Untuk Bapak dan Ibu Desi, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.